Aristoteles disuruh ngajar di kerajaannya, kemudian dia diambil menantu. Tapi kemudian kerajaan itu diserang oleh Persia, karena Persia itu kan zaman itu super powernya, menyerang kemana-mana. Mungkin ada yang pernah nonton film yang judulnya 300 ya. Nah, itu kan kisah ketika Persia menjarah kemana-mana termasuk ke Spartan, dan lahirlah legenda luar biasa 300 melawan ribuan pasukan, meskipun akhirnya kalah. Tapi kan yang dididik terus heroiknya. Nah, di situ Herminius yang mertuanya sekaligus pelindungnya tewas, dan terpaksa Aristoteles mengembara lagi. Pada akhirnya dia dipanggil pulang oleh Raja Macedonia yang dulu tempat ayahnya mengabdi. Di situ dia disuruh mengajar privat anaknya yang nanti dikenal sebagai Alexander the Great. Ketika diajar oleh Aristoteles, Alexander the Great ini umurnya paling sekitar 13-an tahun. Ada banyak buku yang cerita betapa banyak sekali kisah-kisah dua orang ini ketika Aristoteles mengajar Alexander the Great. Nanti Alexander the Great ini diangkat jadi raja sekitar dia umur 20. Saat dia jadi raja, kemudian Aristoteles balik lagi pulang kampung ke Athena. Yang jadi direktur akademia saat itu namanya temannya tadi Xenocrates. Jadi dia sudah cocok lagi dengan direkturnya, cuma dia tidak mau lagi tinggal di akademia. Dia mendirikan sendiri universitas namanya Lyceum, atau orang sering menyebut Lycea. Sebenarnya yang disebut Peripatetik Masaiyah itu universitasnya Aristoteles ini, bukan yang miliknya Plato. Karena tempat ngajarnya Aristoteles itu di pelataran kuilnya Lyceum itu, sehingga akademinya disebut Lyceum. Di situ diajarkan semua pelajaran, semua bidang ilmu, tidak cuma filsafat. Karena yang disebut filosof zaman itu orang yang ngerti hampir semua bidang keilmuan. Nah, disebut Masaiyah, Peripatetik itu kan kalau bahasa Arabnya Masaiyah, kalau terjemahan letterlocknya masa itu jalan, filsafat yang jalan-jalan. Kenapa disebut filsafat yang jalan-jalan? Karena di akademia atau di Lyceum itu kalau ngajar nggak kayak gini, nggak tatap muka, tapi di taman. Ya muridnya terserah mau duduk di mana, yang penting di kompleks taman itu, terus ustadznya, gurunya ngajar berdiri sambil jalan-jalan, ditemui satu-satu diajar. Makanya disebut Masaiyah Peripatetik, yang itu nanti sangat berpengaruh terhadap tradisi Islam ketika filsafat jaya. Nah, yang membantu Aristoteles mendirikan Lyceum itu ya muridnya Alexander the Great. Cuma nanti ketika Alexander the Great meninggal, ganti penguasa, Socrates dianggap pemberontak sehingga dia melarikan diri dari Athena. Sebenarnya dia melarikan diri bukan takut nanti ada satu semboyan, satu kalimat yang sangat terkenal dari Aristoteles, bahwa aku tidak akan membiarkan Athena berdosa dua kali pada filsafat. Maksudnya apa? Dulu kan Athena juga yang mengeksekusi Socrates. Kalau dia diam aja nggak pergi, mesti dia juga ditangkap dan nasibnya kayak Socrates. Bukan dia takut mati, tapi aku nggak akan membiarkan Athena punya dosa dua kali pada filsafat. Maka dia pergi. Cuma tidak lama di tempat dia mengasingkan diri, dia meninggal karena sakit di usia 63 tahun. Nanti yang melanjutkan ajaran-ajarannya ya muridnya ini, Alexander the Great ini, yang menyebarkan ajarannya Socrates melalui imperiumnya yang dikenal Imperium Romawi, dan ajaran filsafat yang disebarkan oleh Alexander the Great inilah nanti yang dikenal dengan nama Helenisme.
Dan sebenarnya masuknya filsafat Yunani ke Islam itu lewat Helenisme ini. Dan dari Helenisme diwarisi ke Islam Aristoteliannya. Cuma yang bagian Plato dan Plotinus, Neoplatonik itu nanti yang melanjutkan tradisi filsafat Barat. Sehingga Barat cenderung mistik, Islam yang mewarisi Aristoteles cenderung ilmiah saintifik. Karena Aristoteles adalah orang yang punya tradisi berpikir realis, nyata. Oke. Dan selanjutnya sejarah, tinggal kamu baca di buku-buku. Itu dongengannya tentang Aristoteles. Kan enak gini dingin-dingin sambil dongeng. Oke ya, nanti kamu tak suruh mikir juga agak berat, jadi didongengin aja. Oke, sekarang kita masuk ke etikanya. Ya mungkin karena intervensinya Allah tadi saya disuruh ngomong Aristoteles karena tidak terlalu jelimet etikanya, agak simpel. Kalau saya bawa yang sistem etika bagian kedua, di situ nanti ada etika relativis, ada etika situasi, ada etika emotivisme, ada behaviorisme, jadi agak-agak rumit. Tapi kalau etika Nikomakea itu agak simpel. Nikomakea itu sebenarnya bukan istilah yang bisa kamu cari terjemahannya, karena Nikomakea itu nama dari anaknya Aristoteles. Jadi Aristoteles itu nikah 2 kali. Nikah yang pertama sama anaknya Hermenius tadi. Cuma istrinya terus meninggal, nikah lagi ketika dia di Athena. Dari istri yang pertama punya anak perempuan, dari istri yang kedua punya anak laki-laki namanya Nikomachus. Dan Nikomachus ini nanti ketika Aristoteles nulis risalah-risalah tentang etika, risalahnya ini didedikasikan untuk anaknya. Jadi sebenarnya dia mau ninggalin nasihat-nasihat untuk anaknya, cuma kemudian oleh murid-muridnya dikodifikasi jadilah buku. Karena itu awalnya didedikasikan untuk anaknya yang namanya Nikomachus, maka dikenallah etikanya Aristoteles sebagai etika Nikomakea. Atau saya lupa, kelihatannya ada buku yang judulnya Etika Nikomachean Etik. Saya lupa yang nulis siapa, yang menerbitkan siapa. Tapi pasti banyak kalau kalian ingin mendalami etikanya Aristoteles. Oke, bismillah. Kita masuk ke pikirannya Aristoteles tentang etika. Pelan-pelan, nyari anget-anget dulu, silakan diminum. Aristoteles bukunya tentang etika, risalah-risalahnya itu ada 3. Yang pertama yang etika Nikomakea, yang kedua etika Eudaimonia, dan yang ketiga Magna Moralia. Yang paling terakhir itu etika Nikomakea. Maka bagi banyak orang puncaknya teori etika yang paling lengkap dari Aristoteles Nikomakea itu. Eudaimonia, Magna Moralia semuanya nanti termaktub ada secara ringkas di Nikomakea. Tidak terlalu tebal, wong itu memang awalnya risalah. Sama-sama risalah, nanti beda sama risalahnya Imam Syafi'i kan juga nulis ar-risalah. Itu juga sebenarnya tidak dimaksud pertama-tama untuk nulis buku. Memang itu awalnya surat kepada penguasa, saya lupa gubernur Mekah atau gubernur Irak saat itu, yang minta petunjuk gimana caranya mengistimbat hukum secara benar, karena banyak orang secara PDW. Terus Imam Syafi'i nulis surat balasan. Karena awalnya surat, maka ketika dijilid, karena suratnya itu panjang, bukan kayak kamu bikin Twitter cuma 1 kalimat, itu enggak. Suratnya panjang, karena panjang terus orang menyebutnya ar-risalah, bukan menyebut usul fikih, meskipun isinya usul fikih, karena itu memang awalnya surat. Sama kayak etika Nikomakea. Kalau yang enggak punya uang, enggak bisa beli buku, nanti minggu depan mungkin tak bawain lah yang edisi
edisi e-booknya, filenya dalam bahasa Inggris tapi ya. Ya, bahasa Indonesia ya silahkan diterjemah sendiri. Ya latihan Inggris sidik-sidik lah. Ya, kita masuk ke teorinya ya. Etika nikumakea itu etika yang disebut etika eudaimonia, etika yang basisnya kebahagiaan. Cirinya etika nikumakea itu orientasinya adalah teleologis. Jadi orientasi etiknya itu teologis serta tujuan. Sistem filsafatnya Aristoteles juga banyak orang menyebutnya teleologis. Jadi ada tujuan, apapun itu ada tujuannya. Ilmu kesehatan tujuannya biar orang sehat, ilmu pertanian tujuannya biar orang bisa bertani. Dalam hal apapun sebenarnya ada tujuannya, termasuk alam semesta, termasuk Tuhan. Dan nanti di antara teori teleologisnya Aristoteles yang sangat terkenal kan ketika dia membuktikan adanya Tuhan, yang disebut unmoved mover, atau orang sering menyebutnya causa prima, penggerak yang tidak bergerak. Itu kan teori membuktikan bahwa untuk membuktikan adanya Tuhan itu gampang. Segala sesuatu di dunia ini kan ada sebabnya. Tidak ada satupun yang nggak ada sebabnya. Teh ini dari air sama teh, air dari tanah, tanah dari terus selalu ada sebabnya. Tidak ada sesuatu pun yang nggak ada sebabnya. Dan kalau ditarik-tarik terus, harus ada sebab yang pertama. Tidak boleh ada sebab terus nggak ada akhirnya. Dan kalau nggak ada akhirnya kan nggak masuk akal. Maka harus ada sebab yang awal, yang dia jadi sebab, tapi dia tidak disebabkan oleh apapun. Nah, terus orang berakal menyebutnya, ya itu namanya Tuhan. Meskipun Aristoteles nggak pernah nyebut itu Tuhan. Tapi cara berpikir seperti ini terus dipakai oleh Aristoteles untuk membuktikan Tuhan. Oke, jenisnya namanya eudaimonisme. Orang biasanya mendefinisikan dari kata eudaimon. Eudaimon itu makna jauhnya itu kebahagiaan, kenyamanan. Tapi kalau kamu baca buku-buku sejarah Yunani, eudaimon itu sebenarnya semacam dewa pelindung. Dewa pelindung itu ya kayak kamu kan punya keyakinan bahwa kamu ada loh yang melindungi, ada malaikat yang ngikutin kamu, atau nek wong Jawa ada apa? Yang apa? Kakang kawah adi hari-hari atau sing kaya ngono ya. Itu kalau bahasa Yunani-nya namanya eudaimon. Tapi terus itu diasosiasikan sebagai kebahagiaan, kenyamanan. Kan kalau ada dewa pelindung kan kita aman, kita nyaman. Oke. Katanya Aristoteles, tujuannya etika, kenapa sih kita harus berbuat baik, kenapa kita harus melakukan kebajikan, ya sebenarnya biar kita bahagia. Nggak usah jelimet pakai teori macam-macam kayak teleologis, kayak intinya kayak kemarin di geologisnya kan. Katanya simpel aja, kenapa hidup harus diatur biar kita nyaman. Kalau nggak ada aturan ya rumit gitu loh. Ayo diatur duduknya jangan jauh-jauh biar kalau saya ngomong dengar. Itu kan aturan. Kamu ala kok diatur segala suka-suka lu, nggak enak kalau nggak diatur. Kamu nggak nyaman. Harus ada aturannya. Itu namanya eudaimonisme. Motonya adalah, bisa kamu pakai moto kapan-kapan kalau kamu diminta orang, motonya apa mas? Pakai motonya Aristoteles ini. Menjadi orang baik itu baik. Nih. Dalam kan itu. Jadi kalau kamu ngapain sih kalau kamu jadi orang baik? Ya karena jadi orang baik itu baik. Maksudnya apa? Orang baik itu adalah orang yang baik dalam dirinya sendiri. Baik dalam dirinya sendiri itu kalau dia melakukan kebaikan, tidak ada sesuatu yang lain yang dia tuju dari kebaikan itu selain kebaikan itu sendiri.
Kalau kamu ditanya, kenapa sih kok kamu jujur? Ya karena jujur itu baik. Bukan karena kalau saya jujur kan nanti dapat pujian. Enggak. Kalau saya setia kan nanti pasanganku nggak lari. Enggak ada itu. Pasanganmu lari apa nggak lari tetap kamu akan setia. Nah, itu karena apa? Karena jadi orang baik itu baik. Dan kebajikan itu kalau bahasa lainnya, kalau bahasa agamanya, baik itu fitrahnya manusia. Dia naturnya sudah memang natural. Bekal kita itu dibekali oleh Tuhan untuk jadi orang baik sebenarnya. Makanya dikasih akal, makanya dikasih hati, dikasih nurani dan seterusnya. Karena memang kita disuruh jadi baik oleh Allah. Nah, jadi menjadi orang baik itu baik. Kamu nggak perlu mikir panjang, nggak perlu mikir dalam-dalam. Kalau tentang kenapa saya harus jadi orang baik, karena baik itu baik dalam dirinya sendiri, tidak ada lihairi, pokoknya fi dzatihi. Dan kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, sebenarnya sesuatu yang baik itu natural, karakter dasarmu. Begitu kamu lakukan kebaikan itu, kamu akan semakin baik. Makanya etikanya disebut eudaimonisme, kebahagiaan. Begitu kamu orang baik melakukan kebaikan, kamu jadi semakin baik, rankingmu naik. Begitu kamu jujur, kamu akan semakin naik kelas. Itu namanya tindakan yang baik akan membuat orang itu lebih baik dan membangun watak yang lebih baik lagi. Yes. Filosof itu kan mikir kayak gini-gini sih. Jadi kadung di kemarin di kelas saya ngomong pikiran-pikirannya Mullah Sadra itu kan, tidak ada wujud yang tidak bisa dikasih atribut ada. Semuanya ada. Bahkan tidak ada itu sebenarnya ada. Susah kan? Susah kamu mikir tidak ada itu ada. Maksudnya ini, misalnya di meja ini tidak ada kopi. Tidak adanya kopi di sini kan ada. Apa yang ada di sini? Tidak ada kopi. Jadi tidak adanya ternyata ada. Jadi tidak ada, segala sesuatu itu ada, bahkan yang tidak ada pun itu ada. Kalau kamu sudah bisa ngarang-ngarang kayak gini, usah jadi filosof. Pokoknya ngomong sing ruwet nih nek dijelasin terus wah orang jadi melongo padahal karepnya cuma ngono kuwi. Jadi orang baik itu baik, jangan lupa. Oke. Tujuannya kebahagiaan. Kenapa tujuannya kebahagiaan? Karena katanya Aristoteles, orang yang sudah bahagia itu biasanya nggak nyari lagi, sudah selesai. Dan memang nggak masuk akal kalau orang sudah sampai pada titik bahagia dia masih cari lagi. Kamu sama pacarmu bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau bisa saya mau cari lagi, mesti nggak bahagia. Mesti bohong. Kalau sudah bahagia, sebenarnya sudah selesai. Karena bahagia itu puncaknya sudah. Kalau senang beda, nanti ada tentang kenapa bahagia itu bukan cuma senang, bukan cuma nikmat. Biasanya kalau memang itu bahagia, selesai sudah. Orang nggak nyari-nyari lagi. Tapi kok masih nyari lagi, masih pingin di luar itu, pasti itu belum bahagia. Bahagia pasti puncaknya. Kenapa? Karena bahagia itu paling tinggi, itu teori kedua. Maka berarti bahagia itu adalah sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri, sehingga orang tidak usah cari lagi yang lain. Kenapa? Karena nggak ada yang lebih tinggi. Cara ngeceknya itu kan ada cara ngeceknya itu kan. Coba dicek, katanya Aristoteles, kamu pingin apa? Apa sih yang kamu inginkan? Kamu pingin istri cantik, kamu pingin minuman enak, makanan enak, kamu pingin punya rumah bagus, kamu semua kepinginanmu. Kalau pertanyaannya dikejar terus, ujungnya pasti bahagia. Yang kamu incer sebenarnya. Pingin istri cantik pak, lah kalau istri cantik kenapa? Kalau istri cantik saya kan nggak nolak-nolak ke sana kemari, cukup dengan istriku. Kalau nggak nolak-nolak kemana? Ya saya tentrem pak. Kalau sudah, mesti nanti ujungnya jadi bahagia. Kalau pingin punya rumah, iya pak, saya ingin punya rumah bagus. Kalau punya rumah bagus, ya saya nggak mikir lagi, sudah enak kan, mau apa-apa tenang, sudah ada rumahnya. Ya, kalau sudah enak nyaman gimana? Yo hidupnya bisa dinikmati, nanti ujungnya pasti bahagia.
Apa yang kamu inginkan sekarang tinggal kamu sebut dan tanyakan terus, ujungnya pasti bahagia. Saya ingin lulus kumlot, Pak. Kalau sudah kumlot, gampang nyari kerjaan, Pak. Kalau gampang nyari kerjaan, berarti uang saya banyak, Pak. Karena sudah punya kerjaan. Kalau uangmu banyak, nah saya bisa beli yang saya butuhkan. Nah kalau sudah terpenuhi yang kamu butuhkan, oh, saya sudah tenang, Pak. Sudah puas. Kalau puas kan saya bahagia. Ujungnya mesti bahagia. Maka tujuan hidup itu bahagia, kebahagiaan. Makanya etikanya disebut eudaimonia. Maka katanya Aristoteles, semua upaya yang kamu lakukan untuk mencapai kebahagiaan dan pas, sesuai, bukan ngarang, maka pasti perilakumu itu adalah perilaku yang bermoral. Kecuali kamu keliru, kamu salah jalan. Tapi kalau itu memang benar menuju kebahagiaan, pasti itu bermoral. Kalau kadang-kadang kan orang maling, Pak, itu kan nggak bermoral untuk biar dapat uang, pasti keliru itu. Dia tidak ngejar kebahagiaan, dia salah jalan. Akhirnya bukan bahagia dengan maling. Maka nanti ada namanya kebajikan intelektual di Plato. Dipikir sih, jangan-jangan yang kamu ingin nyampe kebahagiaan tapi jalanmu keliru. Saya ingin punya rumah, Pak. Kalau punya rumah nanti kan bahagia. Cuma kalau beli saya nggak punya, maka saya ngerampok aja, Pak. Nah, itu ketemunya nanti nggak bahagia, akhirnya salah jalan. Maka usaha untuk mencapai kebahagiaan harus pakai rasio, harus pakai intelek, nggak boleh ngarang. Oleh karena itu, maka hakikatnya setiap usaha untuk hidup bahagia itu adalah usaha yang bermoral, perilaku yang bijak. Itu Aristoteles. Jadi kalau kamu tanya, Pak, belajar bermoral nggak? Bermoral. Kalau kamu runtut itu nanti akhirnya adalah bahagia. Ngaji ini bermoral nggak? Ya tinggal kamu hitung aja. Kalau ngaji ini hasilnya apa, terus hasilnya maunya kemana, setelah itu tercapai terus kemana dan seterusnya. Kalau ujungnya bahagia berarti itu bermoral. Tapi kalau ngajinya cuma dapat capek sama teh hangat, ya saya tidak tahu itu nanti ketemu nggak dengan ujung yang bahagia. Atau ya, itu cuma jalannya aja, Pak. Nanti ketemunya ya tetap senang, bahagia, jangan khawatir. Nah, itu tujuan hidup. Jadi mulai sekarang kalau kamu ada orang tanya, sebenarnya tujuan hidupmu apa sih? Kalau kamu sudah malas mikir dan malas neko-neko, bilang aja ingin bahagia. Selesai sudah. Orang bantai ya susah. Mana ada orang nggak ingin bahagia? Semua orang ingin bahagia. Dan tidak ada sesuatu yang di atas kebahagiaan. Kalau bagi Aristoteles, puncaknya tetap bahagia. Para sufi pun kan ada Tuhan. Iya, bersatu dengan Tuhan itu kan bahagia. Maka para sufi nggak mau keluar-keluar kalau sudah nyampe sana. Ujungnya pasti tetap bahagia. Oke. Terus ini teori selanjutnya. Dari mana sih kita tahu sesuatu itu bijak? Yang bijak itu pasti nanti menghasilkan kebahagiaan. Nah itu jalannya panjang kalau sudah. Tapi kan kamu bingung lah, Pak, nanti jalurnya kemana bisa menuju bahagia? Saya kadang-kadang ya bingung. Nah, katanya Aristoteles, setiap level kedewasaan, level umur, level manusia beda-beda cara mendeteksi mana yang bijak, mana bajik, bukan. Saya tidak tahu, bijak sama bajik itu beda nggak? Kalau bajing mesti beda. Tapi kalau kebijakan, kebajikan itu kalau di Indonesia arahnya sama. Kalau di Inggris kan sebenarnya satu kata. Kalau bajik itu virtus, itu bajik. Kalau bijak itu wisdom. Bajik itu perilakunya, wisdom itu karakternya. Maka kamu sebut, kadang-kadang virtus, kebajikan itu diterjemahkan keutamaan di banyak buku. Tapi arahnya sama sebenarnya, virtus, perbuatan baik. Dari mana sih kita tahu sebuah perbuatan itu baik apa enggak? Yang pertama, ada level orang yang tahu kebajikan atau enggak itu imitasi.
cuma niru. Waktu kamu anak-anak, itu kan isinya cuma niru. Niru orang tuamu, niru gurumu, niru pembimbingmu, niru dosenmu. Itu masih imitasi. Golongan orang yang belum dewasa. Jadi yang baik buat dirinya bukan karyanya, cuma dia harus disuruh-suruh, dia harus diperintah-perintah, dia harus diprovokasi dulu baru melakukan kebaikan. Jadi level niru. Saya tidak tahu kamu sudah level mana, tapi kalau masih niru, masih nunggu diperintah dulu baru jadi orang baik, masih nunggu diprovokasi dulu, masih nunggu diceramai dulu, berarti kamu masih level pertama. Jadi level pertama itu ya masih belum ada nilainya. Orang niru itu kan orang yang tidak bebas seperti di deontologis. Dan yang tidak bebas itu tidak bisa dibilang baik atau dibilang buruk, wong cuma niru. Kayak ujian kamu nyontek-nyontek itu kan niru, kan dia tidak bernilai. Yang bernilai yang kamu contoki, karena yang punya nilai kan yang kamu contokin. Kamu nolong orang karena niru, kamu setia karena masih niru. Silahkan kamu bahas. Kalau nirunya Quran gimana? Kalau nirunya, saya ini niru Quran Pak, sebenarnya sama levelnya, masih imitasi. Ya kan? Itu berarti kamu butuh pemicu yang lain untuk jadi orang baik. Quran itu kan tujuannya bukan untuk ditiru, dia cuma ngingetin kamu, dia cuma furqan tibian hudan dibuhke, tidak untuk ditiru. Kalau kamu apa-apa baca Quran, kamu nanti pening sendiri. Harus ada level kedua, internalisasi nilai, biar kamu nggak capek. Jadi internalisasi itu level kedua ketika orang melakukan sesuatu, bukan karena ada yang merintah, ada yang mendorong, tapi karena memang dia tahu dan dia sadar dan dia paham sesuatu itu memang baik. Kamu nolong orang karena kamu yakin, oh iya ya memang baik nolong itu. Kamu bantu temenmu memang baik. Kamu ngutangi temen kosmu karena kamu tahu bahwa itu baik, bukan karena terpaksa, bukan karena niru. Nah biar dianggap temen yang baik, tak utangilah. Nah, kalau cuma gitu berarti kamu masih imitasi. Imitasi itu kan tidak asli. Internalisasi itu naik kelas berarti. Kamu jadi baik bukan karena siapapun, bukan karena nonton film kemudian terpicu, bukan karena dinasihati orang, bukan memang kamu sadar bahwa kamu harus jadi orang baik. Itu namanya sudah internalisasi. Kalau sudah internalisasi, biasanya secara otomatis akan lahir aksi. Kalau nggak ada aksi, jangan percaya sudah ada internalisasi. Kenapa? Karena baik atau buruk itu bukti nyatanya adalah aksi. Kamu nggak bisa bilang saya itu sebenarnya soleh loh Pak, cuma yo kadang-kadang aja. Nggak bisa, sebenarnya itu nggak ada. Wujudnya harus diaksi. Oh buktinya saya tiap subuh rajin Pak. Saya subuhnya itu kalau dulu jam 6:30, sekarang jam 6 Pak. Karena agak bagus itu naik kelas. Jadi enggak, saya itu enggak pernah bolos Pak kayak anak apa? Neng kamu kan gitu. Sebenarnya saya itu maunya rajin Pak. Aslinya saya itu rajin Pak. Cuma karena banyak halangan enggak bisa. Berarti kamu belum internalisasi. Kenapa? Buktinya aksinya tidak begitu. Kalau sudah internalisasi aksinya akan beda. Sebenarnya aku itu sayang sama kamu, cuma kamunya sih berarti enggak sayang itu. Belum internalisasi. Kalau sudah aksi dan aksi ini rutin dilakukan, maka akan lahir namanya habit. Kalau habit ini levelnya lebih tinggi daripada sekedar aksi. Habit itu kalau kamu nggak melakukan, kamu nggak enak. Sudah jadi kebiasaan. Kamu sejak kecil melakukan aksi sholat dan sudah terinternalisasi dalam dirimu bahwa karakter paling dasar seorang muslim itu sholat. Dan ketika kamu sholat terus, maka dia jadi habit. Jadi habit itu kalau kamu nggak ngelakuin jadi nggak enak. Meskipun sholatmu ya cuma gitu-gitu aja kayak
Ya semuanya lah sholatmu gue. Nggak usah dibahas. Paling seandainya aku jadi malaikat ya bosan nonton gue sholat ya. Cuma gitu-gitu aja sejak dulu, nggak tambah-tambah. Kadang-kadang malah degradasi. Ya kan? Ada habit. Kamu nggak enak luar biasa. Aduh, aku urung sholat isya sudah ngaji nih. Masjidnya dipakai lagi nih itu ya sholat. Ya itu nih. Padahal sholat ya cepet-cepetan kan. Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Apalagi kalau sholatnya sendirian. Jadi habit. Kebalikannya, kalau kemudian setelah kamu habitnya adalah habit sholat, ada internalisasi baru bahwa ternyata sholat itu tidak penting, tidak urgent, ditinggal sekali-sekali juga tidak apa-apa. Sholat cuma nomor 2, dilakukan jarang-jarang dan seterusnya kan. Terus jadi kamu kalau sholat, karena sholat itu kan memang nggak boleh terus-terusan, harus sesuai waktunya. Kalau kamu terus-terusan sholat malah salah. Ya kan, sholat itu ya subuh terus jangan sholat sampai zuhur sholat lagi. Jadi jangan mau kalau kamu disuruh orang sholat terus-terusan itu. Ya sholat itu ya kadang-kadang sesuai waktunya. Jadi jangan terus. Jangan-jangan terus ketika kamu habitnya sudah nggak enak kalau sholat, begitu nggak rajin sholat, kamu merasa biasa sudah. Tadi sholat nggak enak tapi sekarang habitnya ganti sudah. Jadi ya wis kayak gitulah. Dulu mungkin kamu dari pondok begitu kuliah masuk Jogja, lihat temenmu buka internet gambar yang gitu-gitu, astagfirullah, gambar kayak gitu kok dilihat. Aduh, soalnya kamu tiap hari istighfar kan? Kenapa? Ada habit of mind. Ada internalisasi yang berlawanan dengan realitasnya sehingga kamu istighfar tiap hari. Tapi lama-lama habitnya jadi berubah karena kamu membiasakan diri dengan pertama ngelelek, yang kedua kayak gimana tuh kayak gitu aja kok. Besok lagi ada yang baru nggak? Lama-lama ya. Lama-lama jadi habit. Jadi akhirnya kan ya kalau dulu bukanya kajian hati, sekarang kajian hadas. Jadi ya kan, jadi akhirnya ya wis habitnya ganti sekarang, tidak berubah. Makanya nanti mungkin 2 minggu lagi kita bahas akhlak dalam Islam. Definisinya akhlak kalau Ghazali kan, akhlak moral itu sesuatu yang internal dan jadi habit. Kalau pura-pura bukan akhlak. Kamu sopan pura-pura, kamu baik pura-pura bukan. Akhlak itu harus ada internalisasinya. Ada dimensi internalisasi dan dimensi habitnya. Apapun itu. Jadi maka orang yang dewasa internalisasinya dan habitnya adalah habit kebaikan. Karena dia sadar karakter dirinya adalah karakter baik. Kebajikan itu nanti kalau di Aristoteles dibagi 2. Ada kebaikan, ada kebajikan atau keutamaan intelektual, ada keutamaan moral. Keutamaan intelektual ada 2 jenisnya, yaitu Sophia dan Phronesis. Sophia yang wisdom itu dan Phronesis. Kalau yang Sophia itu rasio teoritis, kalau Phronesis itu rasio praktis. Kalau Sophia urusannya teori, urusannya langit, urusannya mikir, urusannya refleksi, urusannya kontemplasi. Kalau Phronesis itu urusannya keputusan untuk tindakan nyata. Itu Phronesis. Jadi hidup itu, akalmu itu punya 2 fungsi. Tidak cuma untuk mikir ke langit, tapi juga untuk apa yang dilakukan di bumi juga harus pakai akal. 2 tugasnya akal. Jadi kemarin kenal filosofia, yang Sophia itu wisdom, itu kebijaksanaan. Itu sebenarnya untuk yang teoria, kalau dalam bahasanya Socrates. Untuk yang refleksi, untuk teori, untuk kontemplasi, itu namanya rasio teoritis, Sophia. Tapi ada juga rasio praktis, Phronesis. Phronesis itu kadang didefinisikan kemampuan orang untuk mengambil sikap dan keputusan
dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, kemampuan orang bertindak sesuai dengan pengertian yang tepat. Yang ketiga, pronesis itu sesuatu yang tidak berkaitan dengan teori. Jadi dipikir tanpa melihat kenyataan nggak bisa. Pronesis itu kebijaksanaan praktis. Misalnya kita ini harusnya ngaji, kok tiba-tiba ruangannya kepakai semua, hujan lagi, enaknya diliburkan aku ngajinya di masjid ya. Itu butuh pronesis, butuh kebijaksanaan praktis. Ini lebih kurangnya gimana ya, kalau dipindah apa diliburkan aja apa. Nah itu ada orang yang kayak gininya lambat, ada yang kayak gininya cepat. Itu tergantung kemampuan pronesisnya, kemampuan rasio praktisnya. Ada orang kalau disuruh mikirin bagi-bagi luar biasa, sosialnya canggih sekali, tapi pronesisnya sangat lemah. Nggak tanggap dengan kondisi, nggak tanggap dengan situasi. Misalnya teman kosmu tiba-tiba bilang, aduh ini akhir bulan ya, aku nggak ada uang, sejak pagi belum sarapan ya kamu. Ya salahmu dewe, akhirnya malah buat nusani, padahal itu maunya utang. Nah, jadi kamu pronesisnya rendah, gitu loh. Jadi, tapi kalau diajak diskusi filsafat, diskusi sofia, kebijaksanaan, apakah besok Tuhan ada, ketemu Tuhan, kamu canggih luar biasa. Tapi begitu urusan pronesis jadi tumpul. Atau kebalikannya, pronesisnya luar biasa, peka, sensitif, tapi begitu diajak diskusi filsafat, sofia, pening. Gak nyambung-nyambung. Yang lain ketawa setengah jam yang lalu, kamu baru ketawa sekarang. Nah itu berarti rasio teoritisnya agak susah. Tanya orang kayak gini. Jadi dua-duanya urusan kebajikan loh. Rasio teoritis kamu butuhkan untuk membangun karakter teori ya, karakter teoritis, kebijaksanaan internal. Kalau rasio praktis untuk kebijaksanaan nyata, pronesis. Kadang-kadang ada, saya kapan itu ada mahasiswa, saya tidak tahu, tak tanya, bukan dari fakultasku, HTI. Jadi ngajak diskusi tentang khilafah sambil wah pokoknya berhati-hati ini. Ya mau tak debat ya mesake wong ya sing waras ngalah kan aku kalau gitu itu. Jadi akhirnya jam 12:30 siang itu waktunya. Sudah makan Mas? Belum Pak, neng kantin yuk. Nah, jadi akhirnya nongkrong di kantin. Begitu nongkrong di kantin, minum manu sudah menghubung-hubungnya khilafah sudah hilang, sudah ganti. Nah, jadi lu daripada mau ajak geger diskusi nanti marah nambah musuh kan susah. Jadi ya wis lagi traktir mangan wae kan kok waras. Jadi akhirnya itu namanya pronesis. Jadi tidak selalu orang kalau diskusi ya diskusi, tidak. Ada dalam banyak hal tertentu kamu butuh pronesis, kebijaksanaan praktis gitu. Kalau yang sana marah ya kamu jangan marah. Kadang-kadang kamu harus ngalah. Kadang-kadang kamu juga harus marah dalam rangka situasinya hidup misalnya. Dalam rangka apa? Pura-pura marah biar orang ngerti yang kayak gitu nggak boleh misalnya. Nah itu keseimbangan antara pronesis dan sofia. Itu penting. Banyak orang yang berat sebelah antara pronesis dan sofianya. Makanya katanya Aristoteles harus imbang dua fungsi rasio untuk mencapai kebajikan intelektual. Orang yang teoritis saja biasanya tidak peka, tidak sensitif terhadap realitas. Tapi orang yang praktis saja, dia tidak akan menemukan kebijaksanaan, dia tidak bisa mencari hikmah. Kalau kamu terlalu realistis juga tidak bagus. Kamu harus punya kebijaksanaan teoria, kebijaksanaan kontemplatif. Kadang-kadang realitas juga harus diemansipasi, dinaik kelaskan. Misalnya gimana ya untuk tidak menyebut anak cacat, oh sebut aja anak difabel. Meskipun difabel ya diterjemah bahasa Inggris ya padha anak yang tidak mampu, tapi kan ini namanya kebijaksanaan teoria. Meskipun secara praksis sebenarnya sama saja perilakunya. Nah itu kebijaksanaan intelektual. Yang paling terkenal kalau dari Aristoteles itu kebajikan moral. Ada tanda tanyanya sebenarnya, salah nulis saja. Kebajikan moral itu kebajikan satu sikap yang
kalau di Aristoteles itu rumusnya adalah rumus pas, jadi tengah-tengah, tidak lebih dan tidak kurang. Itu pasti bijaksana secara moral. Khairul umuri awsatuha, yang tengah-tengah. Jadi kamu ketemu apa aja, cari tengahnya, itu pasti yang paling bagus. Apapun itu, kecuali donat mungkin. Iya, donat tengah-tengah bolong jadi. Kalau kamu ceramah khairul umuri awsatuha illa donat, kecuali donat, karena tengah-tengahnya bolong. Jadi kebijakan moral itu, kalau kamu bingung dari banyak alternatif perilaku, carilah yang tengah. Misalnya urusan bahaya, aduh ini bahaya ini, hujan ini deras sekali, banyak petirnya. Nah itu dicek, menghadapi bahaya itu antara nekat tanpa perhitungan atau pengecut. Pengecut itu apa ya? Pengecut itu pokoknya orang yang seneng yang kecut-kecut, tidak berani, tidak, pokoknya gitulah. Hatinya selalu kecut. Kecut itu kan konotasinya mengkeret, berarti ada apa-apa mengkeret. Pengecut tengah-tengahnya berarti bukan nekat, juga bukan penakut, berani. Nah itu berani. Jadi kamu jangan marah kalau ada orang yang berani karena benar, takut karena salah, karena masih berani. Nggak boleh nekat. Kalau nekat karena benar nggak boleh. Meskipun karena benar kamu jangan nekat, karena begitu kamu nekat itu sudah tidak bijaksana secara moral, karena itu ekstrim. Jadi antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri, pilihlah yang tengah-tengah. Terlalu cakep itu jelek, terlalu jelek apa lagi? Ya kan, nek wong Jawa kan gitu, kegantengan itu nggak enak, kamu kebagusan gue ini, nggak enak. Apalagi terlalu jelek, welek pol, nggak enak. Biasa-biasa aja lah. Yang penting kan makanya paradigmanya pas. Jadi pas lah. Jadi kalau kamu ditanya cakep apa jelek, pas. Iya, pokoknya pas lah, maksudnya pas-pasan. Jadi tidak nekat, enggak, itu tengah. Kalau urusan ekspresi diri ya tidak sombong, tapi juga tidak minder. Pede, percaya diri. Percaya diri itu lahir karena kamu bisa mengukur kekuatanmu. Saya bisanya gini, jadi kalau melakukan itu saya percaya saya bisa. Jadi orang bisa percaya diri karena dia punya pemahaman tentang dirinya. Kalau orang sombong, dia memahami dirinya terlalu besar. Kalau orang minder, dia memahami dirinya terlalu kecil, jadinya minder. Padahal mungkin bisa. Kalau orang sombong tidak bisa bilang bisa. Kalau orang minder bisa bilang tidak bisa. Kalau orang percaya diri, dia pas ngitungnya. Oh, saya bisanya cuma sampai ini, kalau urusan ini nggak bisa sudah. Filsafat bagian ini aku ngerti, kalau bagian itu nggak bisa sudah. Nah, itu maka kamu biasanya jadi percaya diri. Mas, tolong ngomong tentang ini ya. Oh, iya. Oke, sip. Karena kamu paham tentang itu dan kamu ngerti kalau kamu paham. Tapi kan ada orang yang dia paham tapi minder. Minder itu kalau bahasanya Ghazali mungkin orang yang tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu. Kalau orang sombong, orang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu kan kalau bahasanya Ghazali kan gitu. Tidak pinter tapi merasa pinter, itu kan tidak tahu tapi nggak ngerti kalau dia itu tidak tahu. Ada orang yang tahu tapi tidak sadar kalau dia sebenarnya tahu. Biasanya orang minder, orang lupa. Kalau dalam bahasanya Ghazali itu kayak orang tidur. Bangunkanlah. Jadi ingatkanlah, kamu bisa kok, kan gitu. Yang enak itu orang yang tahu bahwa dia tahu dan dia tahu kalau dia ngerti, atau tidak tahu dan tahu kalau dia nggak tahu, itu aman. Orang yang ngerti kalau dia nggak tahu kan aman, karena dia mesti tidak sombong, karena dia mesti ingin belajar lagi. Dan orang yang tahu kalau dia tahu juga enak, nyaman, dia pasti percaya diri. Itu untuk ekspresi diri. Banyak orang yang harusnya percaya diri tapi malah minder, harusnya percaya diri tapi malah sombong.
Orang minder itu biasanya melihat dirinya itu pakai kacamata gelap, kacamata hitam. Jadi dari 90% kebaikannya dia hanya melihat 10% dirinya yang jelek. Itu biasanya orang itu jadi minder. Kamu ganteng, putih, apalagi tinggi, besar, cuma berat badannya agak lebih sedikit. 4 ini bagus-bagus. Gara-gara berat badanmu lebih sedikit ini kamu terus jadi minder luar biasa. Yang 4 ini nggak kamu hitung. Itu yang sering terjadi bikin kamu nggak pede. Kalau sombong itu kebalikannya. Kamu itu sudah hitam, jelek, keriting, apalagi dan kamu merasa wajahmu kayak artis. Nah itu terus jadi sombong. Oke, itu ekspresi diri. Kalau hubungan sosial juga begitu. Ada orang yang tipenya berlebihan, penjilat, tapi ada juga yang tipenya pencela, tengah-tengahnya itu ya ramah, enak, akrab. Kalau pencela itu apa-apa dianggap salah. Kalau penjilat itu yang penting kamu senang, yang penting kamu suka. Nah, kalau ramah itu imbang. Kalau jelek dibilang jelek, kalau bagus dibilang bagus. Jadi dari 3 karakter kebajikan moral ini ya yang tengah yang lebih bagus. Kalau ekonomi jelas. Ekonomi itu jangan boros, jangan pelit, tapi hemat. Syaratnya kamu punya uang. Loh iya kan? Kamu tak nasihati, jangan boros ya, jangan pelit ya. Kalau nggak ada uangnya ya buat apa? Nasihatnya tidak berguna. Jadi kalau orang ngasih nasihat kamu jangan boros. Iyalah, kalau ada uangnya ya nggak boros dan nggak pelit juga. Kalau ada uangnya, jangan dihemat misalnya. Bapakku kan sering gitu, jangan terlalu hemat deh. Ya kalau dikirimannya banyak ya nggak apa-apa. Wong kirimannya pas-pasan kok nasihati jangan terlalu hemat. Nah itu ekonomi. Banyak nanti semua bidang kalau pakai teorinya Aristoteles cari yang tidak ekstrim. Biasanya yang ekstrim itu jadi sumber masalah. Apapun itu, mau Islam kiri apa Islam kanan, mau jadi liberal atau fundamentalis, mau jadi selalu kayak gini. Kalau pakai teorinya Aristoteles pasti aman berdiri di tengah-tengah. Saya tidak tahu, tinggal kamu rumuskan sendirilah kayak hidup itu tengah-tengahnya kayak gimana. Karena kalau sudah dunia pemikiran itu kadang-kadang yang kamu anggap tengah itu sebenarnya bukan tengah, tapi kutub baru. Ya kan? Kayak dulu zaman Pak Karno itu kan ada blok kiri, ada blok kanan, terus bikin namanya non-blok. Dan non-blok itu kan akhirnya jadi blok yang baru, cuma namanya aja non-blok. Seolah-olah di tengah, tapi sebenarnya dia bikin kutub baru, yang nanti ada lawan kutubnya lagi mesti. Ya. Jadi silahkan dianalisis. Yang penting mana yang itu moderat, tidak berat kiri, berat kanan, tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Pasti itulah kebijakan atau kebajikan menurut Aristoteles. Dan puncaknya ada banyak jenis kebahagiaan. Kalau di Aristoteles, kebahagiaan tertinggi adalah hidup yang ideal dalam kebenaran. Maka cari dulu mana kebenaran. Kalau sudah ketemu, hiduplah dalam versi kebenaran yang kamu temukan. Itu biasanya kamu bahagia luar biasa. Setelah kamu mencari, menurut saya yang benar itu apa ya dalam hidupmu, NO misalnya, dan kamu tahu NO itu yang benar, dan kamu jadi orang NO, itu kan bahagia. Kebalikannya, karena sejak kecil kamu dipaksa NU, begitu kamu pinter, ternyata menurut saya yang bagus itu Muhammadiyah. Tapi kamu nggak bisa pindah ke Muhammadiyah, harus terlanjur NU. Itu kan kamu ngeri kan, ini kamu tersiksa tiap hari, kamu tidak akan bahagia. Sama kan, sebenarnya saya itu kalau terawih 8, tapi kok jadi takmir masjidnya terawih 20. Itu kan tiap kali terawih ya hatimu mesti mesu-mesu. Suwi menus di situ kamu kan. Kenapa? Karena kamu tidak hidup dalam
kebenaran ideal yang kamu yakini. Kebahagiaan puncak adalah ketika kamu hidup dalam ideal kebenaran yang kamu yakini. Begitu ada geser, sudah. Di level apapun, mulai level fisik, level batin selalu begitu. Kalau tipe, misalnya cewek tipeku itu yang rambutnya panjang, lurus, yang putih, yang tinggi semampai misalnya, dan kamu kebenaran kan itu menurut kamu, itu dapetnya kok kebalikannya. Itu kan kamu bisa nangis tiap hari. Maunya tinggi, putih, rambutnya panjang, lurus, kamu dapetnya pendek, hitam, rambutnya keriting, terus itu mesti kamu nangis tiap hari itu. Kenapa? Kebenaran yang kamu alami beda dengan kebenaran yang kamu yakini. Dulu. Maka katanya Aristoteles, carilah kebahagiaan puncak, yaitu hidup ideal dalam kebenaran. Yo, kebenaran di level apapun itu enak. Kalau menurut kamu misalnya ngaji filsafat ini nggak ada gunanya, ngapain habis, dan kamu paksain ngaji di sini, itu kan kamu tersiksa di sini. Yang lain ketawa-ketawa, kamu merengut sendiri. Nah, gitu. Kan mesti gitu kamu jalan-jalan kafir, murtad, kan kamu gitu mesti kan. Akhirnya ya daripada kayak gitu jangan ikut loh, ngapain kamu bunuh diri. Kan sering kamu diseta kompli untuk jadi kayak gitu. Biasanya di kampus, dipaksa dosennya, itu kan kamu yus, ketemu dosennya guyang-guyu tapi misu-misu janjani. Kenapa kamu tidak ikut dalam kebenaran yang kamu yakini? Maka katanya Socrates, kebahagiaan tertinggi itu hidup ideal dalam kebenaran. Oke, itu puncaknya. Sekarang kita lihat, ini yang syarat-syarat kebahagiaan. Ini Socrates adil. Bagi Socrates syarat kebahagiaan itu ya materi, ya mental. Tidak harus dibohongin. Yang pertama apa? Kalau kamu mencari kebahagiaan, kamu harus punya bekal material spiritual yang cukup. Bekal materi jelas, ya bahasa letternya harta lah. Kamu punya modal, punya uang. Uang itu kan ya tidak penting sih uang itu. Kalau saya seperti tak bilang dulu kan, uang itu tidak nomor satu, tapi di semua nomor butuh uang. Kan gitu. Saya Pak nomor 1 kuliah, nomor 2 pacar, nomor 3 jadi uang itu nomor sekian. Uang itu tidak nomor 1 ya, tapi di semua level kamu butuh uang. Nomor 1 kuliah, memang kamu bisa kuliah tidak pakai uang, butuh uang. Nomor 2 pacar, tetap kamu butuh uang. Saya tidak Pak, nomor 1 agama Allah, kamu nggak punya uang juga tidak bisa. Nggak bisa beli sarung, nggak bisa naik haji, nggak bisa zakat, nggak bisa cari buka puasa, nggak bisa sedekah, nggak bisa. Setiap nomor kamu butuh uang, diakui atau tidak diakui. Cuma jangan di nomor satukan, taruh aja di semua nomor. Jadi jangan ditaruh di nomor 1, memang taruh di semua nomor, karena semua nomor butuh uang. Maka katanya Aristoteles, punya modal, punya bekal untuk meraih cita-citamu. Itu kalau di bukunya Nicomachean memang diterjemah letternya harta. Ya maksudnya modal lah, yang diperlukan untuk mengejar idealismemu. Idealisme saja ya nggak punya modal sama aja. Entah gimana caranya, maka ya kamu harus bekerja, kamu harus mentang-mentang filosof, enggak kok terus kamu mikir tiap hari. Nongkrong di depan kayak gambarnya itu gini terus ngapain kok gitu mas? Filosof. Ya, jadi besok kalau pagi-pagi habis bangun tidur nongkrong depan kos-kosan itu sambil merenung gitu. Temennya lewat, ngapain? Filosof. Padahal lagi ngantuk. Ya, jadi itu harta, kamu jangan menyepelekan karena itu dibutuhkan. Mau nggak mau, entah kamu butuh makan, butuh baju, butuh apa. Sepintar apapun kamu, kalau nggak pakai baju juga nggak enak. Meskipun kamu pikiran sundul langit tentang filsafat, tapi kalau nggak makan juga susah. Jadi harta adalah bekal. Syarat untuk bahagia yang pertama, harus punya modal. Yang kedua persahabatan, yang ketiga keadilan. Kita lihat. Sebelum ke sana, nanti apa itu
kesenangan materi, apa itu persahabatan, apa itu keadilan. Aristoteles membedakan kebahagiaan dengan kesenangan. Kesenangan itu bisa kamu definisikan dengan kenikmatan. Jadi kesenangan, kenikmatan, ada satu lagi istilahnya yaitu kepuasan. Itu sama. Yang pertama, Aristoteles nggak setuju dengan filosof namanya Chrysippus yang tadi keponaannya Plato, tak dongengkan di awal tadi, yang memimpin akademia setelah Plato, yang bikin Aristoteles keluar dari akademia dan mengembara. Kalau menurut Chrysippus, semua kesenangan itu jelek. Kenikmatan duniawi itu harus ditinggalkan, karena yang lebih tinggi adalah kenikmatan rohani. Kebahagiaan sejati ada dalam kenikmatan rohani. Para sufi biasanya kayak gini. Atau ada kelompok hedonis, misalnya eidosus. Kamu ngerti lah orang-orang hedonis itu bahwa ya intinya kesenangan kok. Orang itu apapun yang dia lakukan kan cari seneng. Kamu berpikir filosofis kan juga cari seneng. Biar kamu puas, biar kamu lega, biar kamu seneng. Kan itu aja. Orang melakukan tindakan bermoral sebenarnya maksudnya kan biar dia ingin seneng. Ngapain susah-susah kok kalau nggak seneng? Nah, itu pikirannya kelompok hedonis. Hidup sekali kok kamu milih yang susah, pilih yang seneng. Betul. Berapa lama sih hidup kita? Jangan susah-susah, ngapain nyari jalan kok, jalan yang susah, katanya kelompok hedonis. Ya meskipun orang agama kan biasanya bantah, loh tapi kan nanti di akhirat kita seneng. Enggak, cari kesenangan yang pasti. Nah, kesenangan di dunia ini pasti kan, kalau di akhirat nggak mesti loh. Apa benar besok kamu di akhirat seneng? Nggak mesti. Apalagi kita yang Sunni kan, Sunni kalau Imam Asy'ari kan gitu, nggak ada yang mesti. Kamu merasa jadi orang baik, nggak jaminan besok kamu masuk surga. Kamu putus asa jadi orang jelek, jangan takut, karena semua surga neraka seneng dan enggak kalau di Sunni kan itu hak prerogatifnya Allah. Sebagus apapun kamu merasa saya itu anak soleh loh, pasti besok masuk surga, enggak mesti. Kalau Imam Asy'ari yo sesoleh apapun kamu, kalau Allah lagi enggak mood, besok kamu dimasuki neraka bisa. Ya, tapi kan lagi jengkel jadi karena sebelum kamu mungkin yang dihisap itu orangnya yang menjengkelkan semua, begitu sudahlah kamu neraka sekalian. Dan kamu kan nggak bisa bantah. Emangnya kamu mau demo di sana kan nggak bisa, kamu nggak bawa spanduk, nggak bawa itu ya. Itu Asy'ari loh ya, teologinya yang bilang kayak gitu. Kalau Mu'tazilah kan enggak. Kalau di Mu'tazilah, kalau Allah janji yang baik masuk surga pasti surga. Masa Gusti Allah kok ingkar janji, itu Mu'tazilah. Oke, sampai di kok tiba-tiba ketemu Mu'tazilah. Oh ya, hedonisme. Dan bagi Aristoteles ya enggak ekstrim gitulah. Ya hidup memang nyari seneng, tapi juga seneng. Kalau senang itu nikmat fisik, dia belum puncak, masih ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi senang fisik itu harus dilewati juga, karena senang fisik itu adalah sarannya menuju kebahagiaan. Bahwa cinta tidak harus memiliki, ya, tapi kalau memiliki lebih bagus. Ya itu pikirannya Socrates. Kalau pakai ini kan gitu analoginya. Jadi jangan mentang-mentang enggak, cinta enggak harus memiliki, jadi kamu jangan nuntut apa-apa loh ya sama aku, ayo enggak gitu. Itu kamu jadikan alat untuk tidak setia. Enggak bisa. Jadi cinta itu ketika pacarmu belum dilamar orang, prinsipnya cinta harus memiliki. Kecuali pacarmu sudah nikah dan ijab kabul, baru kamu boleh bilang cinta itu enggak harus memiliki. Oke. Kan pacarnya masih belum ada apa-apa, kamu bilang tidak harus memiliki loh ya, soal amat itu kamu harap seneng-seneng kok mesti. Oke, jadi terus
Itu asumsi pertama. Jadi kenikmatan itu boleh, cuma dia bukan terminal terakhir, bukan segalanya. Orang harus puas, iya. Orang harus cari yang seneng, yang enak-enak, iya. Tapi bukan segalanya. Dan itu natural, itu fitrah. Masa kalau kamu hidup, mas, milih mana yang enak apa yang gak enak, kan mesti milih enak. Itu fitrah. Masa kamu ke warung kalau beli makanan yang paling gak enak, ya kan gak ada, mesti yang paling enak. Yang kedua, awas jangan keliru, kenikmatan itu bukan lawannya gak enak, bukan lawan sakit, bukan lawan gak enak. Kalau dicari lawan katanya, kesenangan, kepuasan itu bukan lawannya ketidakenaan atau kesakitan. Banyak hal-hal yang menyakitkan tapi rasanya jadi enak. Banyak orang dapat kepuasan dari rasa sakit, ya kan? Misalnya kamu bangun sholat tahajud itu tidak enak, sakit, karena harusnya ngantuk-ngantuk kamu belain, wudu yang dingin kamu belain, wiritan yang ngantuk-ngantuk, itu kan nggak enak. Tapi ada kenikmatan yang kamu rasakan, ada kesenangan, ada kepuasan. Jadi nikmat, seneng itu bukan lawannya sakit, bukan lawannya gak enak. Banyak hal yang tidak enak secara logika, tapi ternyata itu enak. Pacarmu bilang jemput aku tiap jam 7 pagi ke kampus, itu gak enak mesti. Tapi kan kamu merasa, gak apa-apa kalau buat kamu, apa sih yang enggak, gitu. Nggak cuma kamu jemput, akhirnya kamu bawain makanan, kamu bawain sarapan. Dan sarapan belum sarapan dulu yuk. Itu kan nggak enak, kamu sudah pagi-pagi dibela-belain bangun, jemput, beliin sarapan lagi. Itu kan nggak enak, tapi kan nikmat. Ada kenikmatan, ada kepuasan. Kalau nggak terlihat, tanyaan takmir itu. Ketika dia bikin teh enak dah. Kayak mesti yo, kalau bisa enggak, tapi nikmat. Ya, ben seneng sih, tapi nikmat. Meskipun kadang-kadang sambil merebut, apa tiap malam harus kayak gini, usah tuh. Tapi kan ada kepuasan tersendiri, ada kenikmatan tersendiri. Jadi nikmat itu tidak selalu lawan dari tidak enak dan lawan dari tidak sakit. Banyak hal yang menyakitkan, tapi buahnya adalah kenikmatan dan kepuasan. Jadi tidak selalu antagonis. Bahkan kadang-kadang orang yang selalu menghindari rasa sakit, ketemunya malah tidak enak. Banyak. Carilah contoh kasus orang yang belajar itu gak enak, gak usah belajar, terserah besok. Kamu akan ketemu rasa sakit besok di belakang. Minum kopi itu enak dan nggak minum kopi itu nggak enak. Kamu menghindari nggak enak, terus minum kopi terus, mungkin besok kamu tua jadi darah tinggi. Tiap hari makan gula terus jadi diabetes. Itu kan kamu menghindari nggak enak, tapi ketemunya malah nggak enak. Yang dihindari malah ketemu. Banyak yang kayak gitu. Jadi teori kedua itu. Kalau teori pertama tadi jangan hedonis, tapi juga jangan berlebihan, anti kenikmatan. Yang kedua, tidak mesti yang tidak enak dan sakit itu hasilnya juga enak dan tidak sakit. Jadi segalanya harus diukur. Kemudian yang ketiga, setiap orang butuh kenikmatan, butuh kegembiraan, butuh kesenangan. Tapi ada level-levelnya. Level kenikmatan itu sifatnya evolutif. Di situ ada kata-kata bukan khas manusia. Yang tidak evolutif, kalau kamu merasa senang dan tidak evolutif, itu bukan manusia. Kalau hewan itu senangnya konstan, tapi kalau manusia enggak. Nikmat bagi anak kecil bukan nikmat bagimu. Maka kamu nggak pernah kan ingin jadi kayak anak kecil. Wih, anak kecil itu seneng ya hujan-hujan main gitu. Tapi kan kamu nggak bisa kayak gitu. Meskipun kamu seneng, kalau kamu mau nggak juga kayak anak kecil itu? Enggak. Enak ya jadi anak kecil, bajunya dicopot, nggak pakai baju, lari-lari di hujan, bebas sekali, kelihatan nyaman. Kamu mau nggak kayak gitu? Kan enggak.
Atau kecuali kamu agak kelainan. Wah, anak kecil itu enak, terus dicopot, terus kamu lari lagi di hujan. Kan luar biasa, nanti jamaah masjidnya bisa nggak jadi sholat. Jadi kesenangan itu berkembang, gradasi, ada level-levelnya. Senang bagiku sama bagimu mungkin juga beda loh sudah. Gitu. Saya kalau dikasih minuman 1, 2, 3 ini kan membayangkan enak ya yang di depan minumannya 3. Kalau aku sudah, alah ngapain minuman kayak gini. Beda kan sudah levelnya. Oke. Mungkin kalau kamu misalnya cita-citamu enak ya kalau jadi artis itu, kalau gini bayanganmu, tapi mungkin artisnya sendiri nggak enak, ya kan? Penyiar berita itu yang tiap hari masuk TV mungkin merasa tersiksa sekali, tapi kamu melihatnya, wah enak jadi penyiar berita ya. Dan human, itu manusia. Kenikmatan, kesenangan itu ada levelnya, ada konteksnya yang tidak seragam. Beda sama kebahagiaan. Dan yang terakhir, kesenangan itu temporer. Kalau kebahagiaan itu long lasting, panjang, abadi. Jadi senang itu sementara. Kebahagiaan itu kalau ditambah kebahagiaan semakin bahagia. Beda dengan kesenangan, kenikmatan. Kenikmatan ditambah kenikmatan tidak pasti double kenikmatan. Apalagi yang fisik. Minum 1 gelas itu nikmat, enak. Tambah lagi 2 gelas agak berat juga. Kamu tambah 3 gelas mulai puyeng. Tambah 4 gelas kamu sudah pening, bisa pingsan kamu. Ngombe teh sekaligus 4 gelas. Awalnya enak, tapi begitu didobel jadi nggak enak. Jadi tambah nggak enak, jadi tambah nggak enak. Saya baca kitab di mana itu yang isinya itu bagus. Kenikmatan di dunia itu semakin lama semakin nggak enak. Kebalikannya kalau di akhirat, semakin lama semakin enak. Ya saya nggak tahu kalau di akhirat ya, tapi kalau yang di dunia memang gitu kan. Apa yang menurut kamu paling enak? Perempuan cantik, makanan enak, sak cakep-cakep pun. Ya 1 ronde mungkin enak, 2 ronde lumayan, 3 ronde, 4 ronde jeplak kamu. Gak enak belas mesti. Mesti sudah udah karu-karuan, monggo-monggo boten wis mesti. Ditawari kayak apapun boten wis sudah. Ya kan? Masalahnya apa? Pertanyaannya mungkin kamu menggebu-gebu, wah, begitu yang kedua, aduh, begitu yang ketiga, gitu ya. Kenikmatan dunia. Ayo, kamu silakan ngambil contoh apapun. Nilai A. Semester 1 dapat nilai A, wah kamu senang banyak. Semester 2 dapat A lagi semuanya. Oh ya, lumayan. Semester 3, semester 4 ketika A terus sudah tidak ada rasanya, sudah biasa dapat A. Justru kamu surprise kalau dapat E. Ya iya kan? A sudah nggak surprise lagi. Kebalikannya yang biasa dapat E, Mas dapat E lagi. Ya toh, oh ya sudah tidak apa-apa, biasanya untuk E. Kamu surprise kalau dapat A. Jadi kenikmatan dunia kalau diulang-ulang tidak enak. Kalau diulang-ulang malah berkurang kenikmatannya. Nah kalau di akhirat katanya malah tambah enak. Ronde pertama enak, ronde kedua enak, ronde ketiga katanya gitu. Ya nanti kita buktikan bareng-bareng. Apa kalau enggak ya nanti tenang aja, kamu tak ceritain. Oke ya, yang itu kesenangan atau kenikmatan, kepuasan. Sifatnya memang sementara, temporer, tidak abadi. Terus syaratnya bahagia selanjutnya adalah persahabatan. Setelah kamu punya harta, punya modal, punya kenikmatan, dapat kepuasan, ada lagi yang bikin kamu bahagia. Kalau di Aristoteles namanya friendship, persahabatan. Punya sahabat itu menguntungkan kalau sahabatnya menguntungkan. Kenapa? Kalau bahasanya Aristoteles, sahabat itu kayak dirimu yang kedua. Kamu baik atau tidak baik,
kamu jadi orang seperti apa, kuncinya ada di sahabatmu. Kalau nggak percaya silakan kamu ukur sendiri. Dengan siapa kamu bergaul, seperti itulah kamu berperilaku. Siapapun itu, kalau kamu tiap hari bareng takmir, insya Allah kamu ketularan. Apa? Takmir nulari apa nek takmir? Iya nek takmir ya akhir ya saya. Ya, jadi kamu adalah siapa temanmu. Kalau temanmu orang baik, insya Allah kamu ikut baik. Kenapa? Karena sahabat adalah ciri pribadi yang kedua. Tapi ada 3 jenis sahabat, katanya Aristoteles. Yang pertama, sahabat karena manfaat. Jadi kamu berteman, bersahabat, atau melakukan kontak dengan orang lain, tapi sebenarnya ingin cari keuntungan tertentu. Sahabat yang cari manfaat itu dia tidak ada kepedulian. Cirinya tidak ada kepedulian sesaat dan untuk kepentingan tertentu. Selama ini nggak pernah nyata, tiba-tiba datang ke kamar, senyum-senyum, ngajak ngobrol ke sana kemari, ternyata ketahuan ujungnya pingin utang. Oh, itu kan berarti sahabat karena manfaat. Sesaat sifatnya. Saat itu kok begitu dikasih utang hilang lagi sudah. Nah, ada butuhnya. Kalau pas waktu butuh datang, kalau nggak butuh hilang. Kalau ada masalah muncul, begitu seneng-seneng nggak bilang-bilang. Nah, itu namanya sahabat karena manfaat. Kalau di Aristoteles malah contohnya penjual dan pembeli. Ya langganmu. Atau kalau ada sales ngomongnya bagi-bagi, ingin biar kamu beli produknya kan kamu dijadiin kayak friend-nya dia, kayak temennya. Suka bagus, tenang aja. Terus, yang kamu ahli MLM lah. Biasanya kan ketika temenmu promosi MLM itu kan kamu jadi CS-nya flag. Tenang aja pokoknya yang penting kamu ikut MLM. Begitu kamu ikut selesai sudah. Nah itu namanya sahabat karena manfaat. Ya macam-macam. Kadang-kadang urusan religius juga begitu. Walah kamu deket-deket aku karena ada butuhnya tuh. Yang sering kamu kayak gitu. Oke. Yang kedua, sahabat untuk hobi, untuk kesenangan. Ini juga levelnya agak di atas yang cari manfaat, tapi belum sejati juga. Misalnya aku masih dekat sama kamu karena kalau bersamamu itu aku senang. Kita hobinya sama, kita tipenya sama. Sama-sama senang ngaji, sahabat, jadi kita ngumpul tiap hari di sini. Itu sebenarnya level kedua masih ya. Sahabat karena kesenangan. Main gaple yuk bareng-bareng. Oh itu kan hobinya sama dan kita nyaman bareng-bareng. Itu sahabat kan yang bisa kayak gitu. Cuma itu sahabat karena punya kesenangan yang sama. Membawa bahagia juga, tapi bahagia yang sementara. Termasuk yang nomor 1. Masih belum sejati. Masih ada sesuatu yang di luar itu yang dituju. Jadi persahabatan untuk kesenangan. Yang ketiga, ini yang sejati, sahabat karena kebaikan. Kamu dekat dengan sahabatmu karena kamu bisa menikmati wataknya sahabatmu. Itu kalau terjemahan letternya dari Aristoteles. Menikmati watak itu kamu terima dia apa adanya. Betul. Kamu peduli padanya, kamu peduli dengan apakah dia baik atau buruk, dan seterusnya. Jadi sahabat yang baik itu, yang sejati itu justru sahabat yang tidak selalu muji kamu dan tidak selalu mencelamu. Tapi dia peduli pada perkembanganmu. Kalau kamu pas jelek, dia bilang jelek. Kalau kamu pas bagus, ya dia bilang bagus. Dan dia terima dirimu apa adanya, nggak nuntut macam-macam. Kamu masih friend sama aku asal kamu nggak ngerokok. Kalau rokok enggak, itu berarti belum sahabat karena kebaikan. Kalau sahabat karena kebaikan itu kamu friend loh, sahabatku loh, kamu jangan ngerokok biar kamu tetap sehat. Kan enak.
Kalau kamu sehat, kita bisa sahabatan terus. Nah, itu sahabat yang sejati. Jadi nggak boleh ngerokoknya bukan syarat untuk jadi sahabat. Tapi kalau nggak boleh ngerokoknya jadi syarat, ya bukan. Aku sahabatmu asal adikmu boleh jadi pacarku ya. Nah itu syarat itu. Nggak bisa. Modus. Kamu bersyarat, itu namanya modus itu. Bukan sahabat beneran. Jadi ada yang diincer. Ada tiba-tiba datang neng mejaku, wah Pak Faiz, saya ingin konsultasi, saya bangga sekali dengan Bapak. Ngerti aku karepe, mesti nanti ujung-ujungnya, ya mohon maaf Pak, selama ini saya sering bolos Pak di kelas. Jadi, orang karepe mesti, maunya kan bolosnya dinetralkan gitu kan. Ya wis, nggak asal bawa-bawa lah kalau cuma pengen bolosnya tak netralin. Jadi, kayaknya nge-friend, tapi ujung-ujungnya gitu. Aku bangga sekali padamu, kamu itu memang orangnya canggih, bisa punya ide baru, gagasan luar biasa. Mesti kamu sering dapat uang. Kira-kira sekarang ada nggak kira-kira 100 ribu gitu? Nah itu berarti kayaknya mendekat-dekat, tapi ujungnya itu ya arep utang. Nah itu bukan yang sejati. Ya memang di antara ciri sahabat yang sejati itu kalau diutangi dan pas punya yang ngutangi. Dan ciri sahabat yang sejati juga kalau diutangi dan dia sudah punya uang ya dibayar. Antara lain itu. Cuma bukan karena boleh hutang dan bisa bayar orang disebut sahabat sejati, tapi penerimaan apa adanya dan kepedulian terhadap perkembangan sahabatnya. Kalau kamu punya sahabat yang kayak gini, itu kamu punya sepertiga bekal untuk jadi orang bahagia. Seberapa banyak pun uangmu, setinggi apapun karirmu, sebagus apapun kondisimu, kalau kamu nggak punya orang sekeliling yang sejati, setia seperti sahabat, perjuanganmu akan berat. Itu mungkin yang bikin dulu Nabi menyebut murid-muridnya, jamaahnya tidak sebagai jamaah tapi sahabat. Karena sahabat itu ya setengah untuk kamu menuju kesuksesan. Jadi bukan jamaah. Jadi kalau ada yang ceramah pakai jamaah itu masih levelnya masih belum. Kamu ganti ya besok. Kalau kamu jadi kiai jangan jamaah tapi pakai sahabat. Ini ya harus diganti apa? Tekan. Oke, apa anu aja? Nek nek kawan kalau PKI itu. Kawan IT. Oke. Apa pakai anu aja? Ukti. Ukti. Ya, saya tadi baru ngerjain ukti di KSD, jadi ada orang pakai jilbab ditutup. Cuma kok yo jilbabnya ditutup, tinggal kelihatan makannya kok yo makan di KFC. Dan kebetulan makannya pas di depanku lagi, aku sama anak-anak di depan. Karena ngadep ke sini, jadi waktu makan tak perhatiin aja. Makanya kan dibuka dimasukin jadi. Saya itu kok yo makan di situ nggak dibawa pulang, yang ini ditutup, jadi kan terpaksa dibuka terus dimasukin. Waktu dibuka ya tak pendeleng gitu terus wah. Teman-teman ditutup lagi. Oke. Tuh, ngerjain ukti. Ya, siapa tahu bisa jadi sahabat. Oke. Jadi level kedua persahabatan. Dan ini yang ketiga yang paling besar, keadilan. Harus jadi nilai moral yang besar yang mendukung kebahagiaan adalah ketika kamu hidup dalam lingkungan yang adil. Di lingkungan yang diskriminatif, yang tidak adil, susah untuk kamu cari kebahagiaan. Karena segalanya nggak bisa dikontrol. Keadilan itu kalau di Aristoteles sama dengan kesamaan. Keadilan itu kan berarti semua orang diperlakukan sama. Adil. Adil itu standar minimal loh ya, jangan salah. Tidak boleh orang tidak adil, karena adil itu minimal. Lebih dari adil nggak apa-apa.
Lebih dari adil itu misalnya orang harusnya kamu kasih 1.000 tapi kamu kasih 2.000 karena dia agak berat. Adil itu kalau temenmu utang 1.000 dia bayar 1.000, adil. Tapi kalau temenmu utang 1.000 dan kamu kasihan, kamu bebaskan, itu kan lebih dari adil. Kalau dalam agama namanya ihsan. Makanya kalau khutbah Jumat itu kan selalu disebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi minimal adil, tapi syukur-syukur kamu bisa ihsan, ditambahi. Kalau biasanya cuma dikasih teh, ya sopo ngerti ihsan, tambahi snack sedikit lah apa gitu. Nah itu itu contohnya, cuma contoh kok. Ya, itu ihsan. Kamu kesini misalnya nggak bawa apa-apa, misalnya nggak apa-apa, itu adil. Yang takmirnya juga nggak minta, tapi akan ihsan kalau tiba-tiba wah di rumah ada kacang banyak, bawa sini lah. Yang sana di rumah ada, aku bawa sini buat makan bareng-bareng. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali. Itu namanya ihsan. Meskipun kamu nggak bawa juga nggak apa-apa, karena itu sudah adil. Kan gitu mikirnya. Oke. Keadilan ada dua kalau di Aristoteles, yang disebut kesamaan. Ada kesamaan numerik, ada kesamaan proporsional. Kesamaan numerik itu ya setiap orang sama, setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum, itu namanya kesamaan numerik. Setiap jamaah diperlakukan sama, itu kesamaan numerik. Tapi ada juga adil secara proporsional. Secara proporsional itu memberi setiap orang, sebenarnya sih setiap orang sama, tapi ada orang tertentu yang tidak sama karena urusan proporsi. Setiap orang harus naik tangga, tapi ada orang tertentu yang tidak bisa naik tangga, maka dibikinin fasilitas untuk jalannya kursi roda. Itu namanya keadilan proporsional. Kamu jangan marah-marah. Kok enak yang itu dikasih jalan sendiri, kok saya enggak? Kan kita levelnya sama-sama mahasiswa. Ya tidak bisa. Ada proporsi yang berbeda. Itu keadilan proporsional. Jadi keadilan nggak harus sama. Tuh. Jadi kalau misalnya syaratnya nikah lebih dari satu itu harus adil, itu berarti mencakup keadilan numerik sekaligus keadilan proporsional. Keadilan numerik itu ya perlakukan dia secara sama, tapi dalam hal tertentu ada loh yang proporsional. Dua-duanya dibeliin baju, cuma karena yang satu tingginya cuma 151, yang satu tingginya 200, ya yang satu dibeliin 2,5 meter, yang satu 2 meter. Itu adil sudah. Kenapa? Sesuai proporsinya. Dua-duanya dibeliin kain. Secara numerik sudah sah dan secara proporsional sudah sah. Oke, itu jenisnya. Terus ada juga dari Aristoteles namanya keadilan distributif dan keadilan korektif. Orang sering menyebut keadilan korektif itu sama dengan keadilan komutatif. Keadilan distributif itu keadilan yang sama rata untuk semua orang. Harus rata, didistribusikan secara rata. Nggak boleh ada yang nggak kebagian. Kalau semua dapat teh, ya harus dapat teh semua. Itu namanya distributif. Nggak boleh ada yang ketinggalan, nggak boleh ada yang ketinggalan. Tapi ada jenis keadilan yang kedua, yang ini memang harus dibedakan. Namanya keadilan korektif atau keadilan komutatif. Keadilan komutatif itu ketika ada sesuatu atau seseorang yang merusak atau mengacaukan ritme distribusi. Sebentar. Jadi ada orang yang misalnya penjahat, maling, itu kan mengacaukan ritme distribusi. Bukan haknya tapi diambil. Ya. Nah itu kan sebagai konsekuensinya ritme distribusinya kan harus diseimbangkan. Terus malingnya dihukum. Kenapa kok dia dihukum?
yang lain kok tidak dihukum? Karena dia mengacaukan ritme distribusi, sehingga kesetaraannya terganggu. Dia harus dihukum karena dia merugikan orang lain. Itu juga jenis keadilan. Maka LHI yang diputus 16 tahun, ya jangan marah-marah, wong dia memang salah. Bahwa terlalu lama atau terlalu pendek itu urusan lain, tapi dia memang harus dihukum. Kenapa? Mengacaukan ritme distribusi, memunculkan ketidakadilan yang bukan haknya jadi haknya. Kayak kami ini teh untuk 20 orang, sudah disiapkan 20 orang, tapi yang satu ngambil 5, sehingga yang 4 nanti yang datang belakangan nggak kebagian. Itu kan harus ada mekanisme yang menyeimbangkan lagi. Halo, yang kamu tadi minum 5 gelas, bayar pada yang nggak dapat untuk biar dia bisa beli teh dan seterusnya. Itu kan hukuman namanya. Itu namanya keadilan korektif. Bukan kok nggak adil yang sana dihukum, yang lain kok nggak dihukum. Atau harusnya hukuman itu korektif, tapi kok nggak korektif. Dihukum kok malah enak ya. Dihukum kok fasilitas hukumannya ngalang-ngalai yang nggak dihukum. Itu berarti nggak adil secara korektif. Harus adil. Dihukum kok penjaranya kayak hotel bintang 5, ada DVD, ada TV besar, ada laptop, ada itu, ngalang-ngalai kos-kosanmu, kamarmu. Nah itu berarti nggak adil. Kamarmu aja sudah kayak penjara, malah penjaranya kayak hotel. Daripada kamu kuliah kayak di penjara, mending di penjara kayak di hotel. Nah, itu kan bingung, ritmenya kacau, nggak karu-karuan. Maka harus ada mekanisme koreksi. Ada penjara, ada pengadilan, ada itu namanya untuk koreksi. Secara umum keadilan distribusi itu biasanya tugasnya pemerintah, sementara keadilan koreksi itu tugasnya pengadilan. Keadilan jadi ngurusi mana perdata, mana pidana, mana yang salah, mengacaukan ritme, mengacaukan kesetaraan dan seterusnya. Oke, itu etika Nikomachean. Nikomachean, etik dari Aristoteles. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada. Wis bengi. Atau ada silahkan. Saya bilang di awal kan harusnya hari ini sistem etika yang kedua. Cuma mungkin karena Gusti Allah intervensi, jangan dulu itu dikasih Aristoteles dulu. Karena yang ke bawah kok malah Nikomachean etik. Tapi mungkin memang kalian harus kenal Nikomachean etik, karena banyak orang sekarang ngomong tentang ini. Banyak buku ditulis tentang ini. Rencananya ini tak kasihkan belakangan kalau ada waktu setelah moralitas dalam agama-agama, termasuk tentang akhlak. Tapi karena ini muncul duluan, berarti ya memang Aristoteles ingin ditampilkan duluan. Karena sejak dulu dari 3 orang besar ini, Socrates bolak-balik tak omongin, Plato juga sudah bolak-balik tentang goanya segala. Cuma Aristoteles yang jarang tak singgung. Mungkin dia cemburu tiba-tiba masuk ning Plastis, harus aku duluan gitu jadi ya. Karena ya jadi saya ingin apa, cuma Tuhan menghendaki lain, jadi ya jadi enaknya jadi orang Islam kan gitu. Jadi kalau tiba-tiba pacarmu nuntut dan kamu nggak bisa tanggung jawab, pinginku sih tanggung jawab, tapi Tuhan kok menghendaki lain ya, jadi aku nggak bisa tanggung jawab. Ya, alasan mutok ini. Oke, insya Allah minggu depan kita lanjutkan sistem etika bagian kedua setelah kemarin deontologi, ontologi. Minggu depan kita akan ngomong secara umum, judul besarnya adalah perspektif relativis terhadap etika. Kalau ini kan objektif, nanti ada beberapa aliran etika yang modelnya relativis. Misalnya ada etika situasi, ada konvensionalisme atau etika kultural, nanti ada behaviorisme, egoisme, dan ada emotivisme. Jadi sistem etik yang subjektif. Setelah itu terus kita ngomong tentang etika yang didasarkan perintah Tuhan. Kita masuk ke etika agama-agama, termasuk Islam. Dan
Kalau sudah bosan di etik, setelah itu kita akan pindah ke estetika. Baru kita akan bisa menjelajahi dunia filsafat secara lebih bebas kalau kita sudah menyelesaikan estetika, dasar ke-5 dari kajian filsafat. Oke, sudah ya pengajian kita. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.